Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiandi Saputra, Teknik Lingkungan 2017 sebagai Ketua Departemen Internal. Di sini saya akan menjelaskan beberapa deskripsi dalam musyawarah kerja untuk Departemen Internal sendiri, di mana Departemen Internal adalah bagian yang memiliki fokus pada bagian dalam lembaga Ubala. Hal yang dimaksud bagian dalam di sini adalah hubungan antara anggota Ubala dan kebutuhan dasar setiap anggota Ubala. Departemen internal ada untuk pemenuhan misi pertama serta strateginya, yaitu mempererat dan meningkatkan rasa kekeluargaan yang ada di Ubala, dan misi ketiga pada kebutuhan dasar setiap anggota serta strateginya. Adapun arahan Kiai untuk Departemen internal itu sendiri yaitu mengawasi dan membantu divisi internal dan divisi kebutuhan dasar anggota dalam menjalankan program kerjanya. Nah, untuk fungsi kerjanya sendiri yaitu yang pertama, berkoordinasi dengan ketua Ubala atau Kiai Ubala dan departemen lain dalam menjalankan badan kepengurusan. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap divisi yang dibawahi. Yang ketiga, bersama divisi yang dibawahi bekerja sama untuk membuat program kerja, misi yang ada dan strateginya. Yang keempat, mengawasi dan menghadiri setiap program kerja divisi yang dibawahi. Dan yang kelima, membuat laporan pertanggungjawaban Departemen Internal kepada BPA. Untuk parameter keberhasilannya sendiri, dalam area kerja 1 itu ada 2 fungsi kerja, yaitu fungsi kerja 1 dan fungsi kerja 2. Untuk parameter KPI-nya itu melakukan rekapitulasi keberhasilan divisi, bobotnya 5% dan targetnya yang pasti 100%. Untuk fungsi kerja ketiga, dengan parameter KPI tercapainya parameter keberhasilan setiap divisi dengan bobot 60% dan targetnya yaitu 100%. Untuk fungsi kerja yang keempat, menghadiri program kerja divisi, itu bobotnya 20% dan 100% untuk targetnya. Dan yang terakhir, fungsi kerja yang kelima, terkumpulnya laporan rutin tiap divisi ke pengawas BPA, yaitu bobotnya 15% dan targetnya 100%. Assalamualaikum. Halo teman-teman, kenalin, aku Fadil Muhammad Rafi dari Teknik Informatika 2018 sebagai Kepala Divisi Kekeluargaan Ubala ITB 2020-2021. Jadi divisi kekeluargaan ini adalah divisi yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan antara masa Ubala ITB. Hubungan ini diupayakan untuk dijaga dan ditingkatkan agar tetap erat selama menjadi masa Ubala ITB. Divisi kekeluargaan ada untuk mendukung pemenuhan misi pertama dari Departemen Internal, yaitu mempererat rasa kekeluargaan di antara masa Ubala ITB. Selanjutnya arahan kerja dari Kiai Adi itu adalah membuat wadah untuk menjaga dan meningkatkan kekeluargaan di Ubala. Dari arahan kerja tersebut diturunkan menjadi 2, yaitu deskripsi kerja, yang nantinya akan dijawab melalui program kerja. Deskripsi kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat acara untuk mewadahi pertemuan antara masa Ubala ITB, melalui acara kayak Dies Natalis, acara jalan-jalan dan main-main gitu. Yang kedua, menginisiasi apresiasi masa Ubala ITB yang berulang tahun. Ini melalui kalender untuk ngasih tahu ke masa jadwal ulang tahun masa yang lain, dan memberi apresiasi secara langsung di grup Ubala ITB. Yang ketiga, mengapresiasi wisuda Ubala yang menyelesaikan studi S1 di ITB. Ini melalui acara dan pemberian sintamata juga di situ. Selanjutnya, fungsi kerja ini berupa tanggung jawab selama menjabat di Ubala ITB. Yang pertama adalah menginisiasi interaksi antara masa Ubala ITB. Yang kedua, membantu mewujudkan suasana yang kondusif antara masa Ubala ITB. Jadi kalau ada masalah-masalah gitu, Kadif Kekeluargaan ini punya tanggung jawab lah untuk mecahin itu, untuk nyelesain. Terus program kerja ini untuk menjawab deskripsi kerja, yang pertama adalah telur, temu silaturahim. Yang kedua adalah madu, maktab dulu. Yang ketiga sarden, nyasar di Dies Natalis. Untuk program 1, 2, 3 ini untuk menjawab deskripsi kerja nomor 1. Kemudian yang keempat itu salat, selamat milad. Yang kelima itu jahe, jadwal hejong. Untuk proker nomor 4 dan 5 ini untuk menjawab deskripsi kerja nomor 2. Dan yang keenam itu ada susu, syukuran wisuda. Ini untuk menjawab deskripsi kerja yang nomor 3. Selanjutnya untuk penjelasan dari tiap proker, yang pertama adalah telur atau temu silaturahim. Ini dilatar belakangi dengan adanya kebutuhan acara sebagai sarana untuk mempertemukan masa Ubala sehingga dapat terjalin interaksi antara mereka. Ya, tujuannya untuk untuk mewadahi pertemuan antara masa Ubala ITB.
Untuk deskripsinya adalah sebagai berikut, yaitu kegiatan seru-seruan bersama masa Ubala ITB yang dilaksanakan minimal 5 kali selama masa kepengurusan. Kegiatannya antara lain makan-makan 1 kali, nonton bioskop 2 kali, karaoke 1 kali, dan jalan-jalan 1 kali. Jalan-jalan ini lebih ke kayak nongkrong gitu ya. Kemudian untuk waktu pelaksanaannya ini yang direncanakan sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk jalan-jalan itu minggu ke-4 Desember 2020. Untuk karaoke itu minggu ke-3 September 2020. Untuk nonton bioskop itu minggu ke-4 Agustus 2020 dan minggu ke-2 Februari 2021. Dan untuk makan-makan itu minggu ke-4 Januari 2021. Untuk anggarannya itu yang optimisnya 616.000 itu untuk makan-makan doang, sementara untuk acara yang lain kayak nonton bioskop, karaoke, dan jalan-jalan itu untuk biayanya dibebankan kepada masa masing-masing yang mau ikut. Nah ini yang realistis dan pesimisnya sama, untuk makan-makan juga, cuman ya bakal dikurangin dari bahan makanannya nanti. Untuk realistisnya 560.000, yang pesimisnya 530.000. Parameter keberhasilannya, seluruh acara dihadiri dengan total 66,7% anggota Ubala 2019, 33,3% anggota Ubala 2018, 33,3% Ubala 2017, dan 83,3% jumlah anggota Ubala 2020 yang berbeda. Selanjutnya, proker yang kedua itu adalah madu makrab dulu. Ini proker ini dilatar belakangi sama dengan adanya kebutuhan acara sebagai sarana untuk mempertemukan masa Ubala. Tapi ini lebih khusus dengan anggota baru, sehingga interaksi dapat terjalin antara yang angkatan baru dengan ya masa yang udah lama lah ya. Tujuannya untuk mewadahi pertemuan antara masa Ubala ITB. Deskripsinya adalah cara menginap masa Ubala ITB yang perencanaan dan eksekusinya dilakukan oleh Ubala ITB 2020 dengan arahan dan pengawasan dari divisi kekeluargaan. Jadi nanti bakal ada dokumen yang dikasih ke anak 19 dari mulai pemilihan ketua makrab hingga eksekusi makrabnya. Kemudian akan dilakukan kontrol progress report yang akan dilaporkan ke Kadif kekeluargaan atau divisi kekeluargaan. Waktu pelaksanaannya ini kira-kira di Februari 2021. Anggarannya menyesuaikan dari panitianya nanti. Untuk tambahan dana yang akan diberikan tuh belum ditentukan, itu menyesuaikan juga apakah mereka butuh ditambah atau tidak. Kemudian untuk parameter keberhasilannya, acara dihadiri oleh 66,7% anggota Ubala 2019, 33,3% anggota Ubala 2018, 16,7% anggota Ubala 2017, dan 83,3% dari jumlah anggota Ubala 2020. Ini bobotnya 66,67%. Kemudian untuk parameter keberhasilan yang kedua yaitu minimal 80% masa yang mengikuti makrab mengisi survei dengan nilai lebih dari atau sama dengan standar yang ditetapkan. Ini bobotnya 33,33%. Untuk pembobotan dari tiap parameter keberhasilan dalam satu proker ini menggunakan metode ranking sama sampai proker-proker yang nanti juga. Yang ketiga ini ada sarden, nyasar Lidias Natalis. Sama ini untuk latar belakangnya, dibutuhkan acara untuk meningkatkan interaksi antara masa Ubala melalui perayaan Hari Jadi Ubala. Tujuannya membuat acara untuk mewadahi pertemuan antara masa Ubala sama kayak yang tadi. Ini juga untuk menjawab deskripsi kerja nomor 1. Terus deskripsi dari proker ini adalah merupakan acara dengan tema peringatan Hari Ulang Tahun Ubala yang rangkaiannya antara lain perform budaya atau perform lainnya, nyanyi dan segala macam, games, makan-makan, dan sharing dari masa Ubala. Acara ini bertempat di kawasan ITB Ganesha. Waktu pelaksananya itu di minggu ke-3 November. Ini dicepetin dari jadwal ulang tahunnya. Soalnya mengingat ada UAS juga.
buat anak TPB, jadinya lebih baik dicepetin. Terus untuk anggarannya optimisnya 1.036.000, realistisnya 931.000, pesimisnya 881.000. Untuk rinciannya bisa dilihat di dokumen RAB di spreadsheet itu. Kemudian untuk parameter keberhasilannya, yang pertama, acara dihadiri oleh 66,7% anggota UBALA 2019, 33,3% anggota UBALA 2018, 16,7% anggota UBALA 17, dan 83,33% masa UBALA 2020 apabila mereka sudah dilantik. Ini untuk tiap acara ya, bukan total keseluruhan acara. Ini bobotnya 66,67%. Dan parameter keberhasilan yang kedua, minimal 80% masa yang mengikuti sarjana memberi nilai pada survei lebih dari atau sama dengan standar yang ditetapkan. Bobotnya 33,33%. Pakai metode ranking juga. Kemudian yang keempat adalah salat, selamat milad. Ini dilatar belakangi dibutuhkannya bentuk apresiasi kepada masa UBALA ITB yang sedang berulang tahun. Tujuannya yang mengapresiasi masa UBALA ITB yang sedang berulang tahun. Deskripsinya yang pertama, memberi apresiasi berupa ucapan ulang tahun kepada masa UBALA ITB yang berulang tahun melalui line UBALA ITB dengan rincian. Yang pertama, poster ucapan dengan foto masa UBALA yang berulang tahun. Yang kedua, tag display name masa yang berulang tahun. Yang ketiga, fun fact masa UBALA ITB yang berulang tahun. Kemudian ada pemberian souvenir juga dengan tema UBALA ITB kepada masa UBALA yang berulang tahun sebagai hadiah dari UBALA ITB. Kemudian untuk waktu pelaksananya sesuai masa UBALA ITB yang berulang tahun. Anggarannya ini 300.000. Ini untuk produksi pin UBALA ITB sebanyak 150 buah. Kemudian untuk parameter keberhasilannya yang pertama, setiap masa UBALA ITB yang berulang tahun berhasil diucapkan di line. Ini bobotnya 66,67%. Kemudian untuk yang kedua, souvenir berhasil tersampaikan kepada masa UBALA yang berulang tahun dalam rentang 5 hari. Ini bobotnya 33,33%. Selanjutnya jahe, ini jadwal hejong. Latar belakangnya adalah ketidaktahuan masa UBALA mengenai jadwal ultah masa UBALA yang lain. Jadi apresiasi personal antar masanya bisa dibilang minim. Tujuannya membentuk media penginformasian jadwal ulang tahun masa UBALA sebagai bentuk inisiasi apresiasi masa UBALA yang berulang tahun. Deskripsinya membuat kalender dalam bentuk digital dan secara fisik yang nantinya akan digantung di Sekte UBALA ITB, dan yang digital itu akan di-share tiap awal bulannya ke grup UBALA ITB. Awal bulan ini di tanggal 1 sampai tanggal 2. Tanggal 1 tanggal 1 aja. Kemudian untuk waktu pelaksanaannya, untuk yang share kalender digital itu untuk tiap bulan, yang kalender fisiknya di bulan Agustus 2020. Anggarannya 65.000 untuk produksi kalender. Kemudian parameter keberhasilannya yang pertama adalah kalender per bulan berhasil di-share di tiap awal bulan di grup line UBALA ITB. Ini tanggal 1 ya. Kemudian kalender fisik digantung di sekte UBALA selama masa perkuliahan normal. Ini bobotnya 33,33%. Yang tadi 66,67%. Kemudian proker yang keenam itu adalah syukuran wisuda. Ini untuk menjawab desker nomor 3. Ini latar belakangnya adalah ya dibutuhkannya acara untuk memberi apresiasi kepada masa UBALA ITB yang menjadi calon wisudawan. Tujuannya adalah mengapresiasi calon wisudawan atas keberhasilannya menyelesaikan studi S1 di ITB. Deskripsi acaranya sebagai deskripsinya adalah acaranya dalam bentuk apresiasi kepada wisudawan dengan rangkaian acara antara lain yang pertama penampilan budaya atau ya penampilan lainnya seperti nyanyi dan lain-lain. Ada sharing dari wisudawan juga. Terus ada game. Kemudian ada penampilan video ucapan selamat dari masa UBALA ke wisudawan. Kemudian ada makan-makan dan pemberian cenderamata dari UBALA ITB. Kemudian waktu pelaksanaannya itu minggu kedua Juli dan minggu kedua Oktober 2020. Ini kalau ada wisudawan yang lulus. Kalau nggak ada ya nggak dilaksanain. Untuk anggarannya optimisnya 1.859.000 untuk kedua acara, realistisnya 1.702.000 untuk kedua acara, dan pesimisnya 1.500.000 untuk kedua acara. Ini untuk rinciannya bisa dilihat di Excel
RAB. Kemudian untuk parameter keberhasilannya, yang pertama adalah acara dihadiri oleh 66,7% anggota UBALA 2019, 33,3% anggota UBALA 2018, dan 16,7% anggota UBALA 17. Parameter keberhasilannya, tiap susu sebanyak 80% wisudawan memberi nilai pada survei sesuai standar yang ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katrina Rosalba Irsal dari UBALA 2018 sebagai Kepala Divisi Kebutuhan Dasar Anggota. Jadi saya di sini akan mempresentasikan mengenai Divisi Kebutuhan Dasar Anggota. Di deskripsinya sendiri, divisi kebutuhan dasar anggota adalah divisi yang berhubungan dengan memenuhi kebutuhan dasar anggota. Kebutuhan dasar itu penting demi membentuk pengembangan diri setiap anggota. Divisi kebutuhan dasar anggota ada untuk mendukung pemenuhan isi ketiga dan strateginya. Dari arahan kerjanya yaitu membuat wadah untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota UBALA dalam aspek akademik, jasmani, dan juga sosial. Memiliki dua fungsi kerja, yaitu yang pertama, memfasilitasi kebutuhan akademik dan jasmani anggota UBALA ITB. Yang kedua, mewadahi kebutuhan secara sosial anggota UBALA ITB. Lalu turun menjadi 4 deskripsi kerja. Yang pertama, membuat kompetisi yang dapat meningkatkan kebutuhan jasmani. Yang kedua, memberikan tutorial mata kuliah kepada mahasiswa TPB sesuai yang dibutuhkan. Yang ketiga, memberikan informasi terkait beasiswa dan UKT. Lalu yang keempat, memberikan informasi tentang kalender pendidikan kampus. Kemudian turun menjadi program kerja, ada 4, yaitu yang pertama adalah plat BE, kedua Kala dan Awan, ketiga Totoro, dan keempat standing. Yang akan dibahas pertama yaitu adalah plat BE atau yang memiliki singkatan dari pemberitahuan perihal UKT dan beasiswa. Dilatar belakangi dibutuhkannya sarana untuk mendapatkan informasi terkait beasiswa dan juga UKT agar tetap up to date mengenai hal tersebut. Tercantum juga di deskripsi kerja pada poin ketiga. Tujuan dari proker ini adalah memberikan informasi terkait beasiswa dan UKT kepada anggota UBALA. Lalu deskripsi dari program kerja ini memberikan informasi beasiswa dan UKT melalui grup lain UBALA ITB atau media lain dengan menyisipkan caption mengenai deskripsi singkat beasiswa. Informasi tersebut berupa pembukaan pendaftaran beasiswa, terus UKT dari sumber-sumber yang terpercaya seperti web resmi ITB, web LK ITB, dan official account line Kesma KM, serta sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan orisinalitasnya. Seperti beasiswa Pertamina gitu-gitu. Terus informasi beasiswa akan dimuat di Google Sheet agar anggota UBALA dapat melihatnya. Terus waktu pelaksanaan tentatif selama masa pengurusan, tidak ada anggaran. Parameter keberhasilannya ada 2, yaitu info pembukaan beasiswa tersebar di grup lain UBALA ITB dan terarsip di Google Sheet. Lalu yang kedua, info perihal UKT tersebar di grup lain UBALA ITB. Jadi Google Sheet-nya udah dibuat, bisa diakses di bit.ly/platbe huruf kapital semua. Jadi di situ udah ada penjelasannya sedikit dan juga ada link untuk beasiswa lebih lanjutnya. Terus program kerja yang kedua adalah Kala dan Awan, singkatan dari kalender akademik dan warta pendidikan. Dilatar belakangi dibutuhkannya sarana untuk mendapatkan informasi terkait akademik dan pendidikan agar tetap up to date mengenai hal tersebut. Jadi untuk memenuhi kebutuhan akademik juga, dan tercantum di deskripsi kerja poin keempat. Tujuannya memberikan informasi terkait kalender akademik dan informasi pendidikan kepada masa UBALA. Deskripsi dari proker ini memberikan informasi kalender akademik dan informasi pendidikan melalui grup lain UBALA ITB atau media lain dengan menyisipkan caption mengenai deskripsi singkat informasi tersebut. Informasi tersebut berupa jadwal ujian, libur, dan lain-lain dari sumber-sumber terpercaya seperti web resmi ITB dan official account line LTPB serta sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan orisinalitasnya. Jadi contohnya itu udah pernah di-share kayak kuesioner akademik, terus juga ada surat edaran akademik dari ITB soal penilaian di masa pandemi ini. Terus habis itu juga ada kayak jadwal perkuliahan dari
yang ngambil matkul studium generale. Terus pelaksanaannya tentatif selama masa pengurusan, anggarannya tidak ada, parameter keberhasilannya, info kalender akademik dan pendidikan tersebar di grup lain Ubala ITB. Jadi kalender akademik ini yang kayak setiap awal semester itu ada kalender akademik yang bakal disebar. Terus proker yang ketiga itu TORO atau singkatan dari tutor TPB rombongan. Dilatar belakangi dibutuhkannya sarana belajar berupa tentor untuk anggota Ubala dan Ca Ubala yang masih TPB, dikhususkan untuk yang masih TPB. Hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar akademik dan juga tercantum pada deskripsi kerja poin kedua. Tujuannya memberikan sarana belajar untuk memenuhi kebutuhan akademik bagi anggota Ubala maupun calon anggota Ubala yang masih TPB, khususnya pada mata kuliah matematika, fisika, dan kimia dan yang dirasa perlu. Deskripsinya untuk proker ini tuh belajar bersama dan tanya jawab dengan satu atau lebih tentor yang merupakan anggota Ubala atau Ca Ubala menjelang ujian matematika, fisika, kimia, atau mata kuliah lain yang dirasa perlu. Anggarannya dari realistis ada 180.000, optimis 120, ini maksudnya maaf ini kebalik, jadi optimis 180.000, realistis 120.000, dan pesimis 96.000. Jadi anggaran ini bakal dialokasiin untuk tentornya seperti uang saku untuk tentornya gitu. Terus parameter keberhasilannya terlaksananya tutorial Mafiki untuk TPB. Jadi kenapa dikhususkan untuk TPB? Karena kan TPB itu baru biasanya tuh kayak baru-baru gitu kan kuliah, dan biasanya tuh kayak bisa jadi shock soal akademik gitu yang di ITB ini yang berat banget, jadi emang dikhususkan untuk TPB. Terus ya waktu pelaksanaannya itu semaksimalnya dilaksanain sehari sebelum ujian semaksimalnya. Terus ini juga perencanaannya kemarin juga udah diadain tutorial kimia untuk ujian kimia. Terus ini baru rencana doang, jadi dapat berubah sewaktu-waktu karena menyesuaikan dari jadwal ujian TPB juga. Terus program kerja yang terakhir itu adalah standing atau singkatan dari SKUI tentang diri bertanding. Di latar belakang ini jadi mirip kayak proker UCL yang dipegang sama divisi kekeluargaan yang lalu. Jadi dilatar belakangi untuk memenuhi kebutuhan dasar jasmani anggota Ubala, jadi diadain proker ini. Dan akan diadakannya kompetisi setidaknya 1 cabang lomba untuk 1 bulan aktif berkuliah. Terus tujuannya terpenuhi kebutuhan jasmani anggota Ubala yang diharapkan dapat mempererat hubungan dan juga sebagai ajang reuni antar angkatan maupun sesama angkatan yang sudah jarang bertemu. Deskripsi dari proker ini yaitu ajang kompetisi olahraga antar angkatan Ubala sekaligus memenuhi kebutuhan jasmani anggota Ubala yang biasanya sibuk dan kurang berolahraga. Nah, kompetisi yang dilombakan ini berupa olahraga seperti futsal, basket, badminton, dan lain-lain. Juga ada game seperti Mobile Legends, PES, dan juga kegiatan tambahan berdasarkan inputan dari anggota Ubala saat musyawarah kerja. Dan kegiatan ini dapat diikuti oleh anggota Ubala laki-laki dan perempuan. Jadi untuk masa Ubala yang punya saran untuk apa aja yang akan diadakan di proker standing ini bisa tulis aja di Google Form untuk sarannya. Terus anggarannya untuk ini juga kebalik ya, mohon maaf banget. Optimis 950.000, realistis 920.000, dan pesimis 860.000. Dana ini bakal dialokasiin buat kayak minjem nyewa lapangan dan lain-lain. Parameter keberhasilannya, semua kegiatan ini diikuti oleh seminimalnya 10 orang Ubala 2016, 10 orang Ubala 2017, 20 orang Ubala 2018, 20 orang Ubala 2019, dan 15 orang Ubala 2020. Terus waktu pelaksanaannya, setidaknya diadakan 1 cabang olahraga untuk 1 bulan aktif berkuliah. Jadi ini kemungkinan perencanaannya untuk bulan-bulan kedepannya, olahraga apa aja yang bakal diadain. Dan insya Allah bulan Mei ini habis masa UAS,
akan diadakan standing untuk yang Mobile Legend. Terus ini juga bisa berubah karena tetap bakal menyusahin sama dari masa ubalanya juga bisa apa enggak. Terus parameter keberhasilan. Ini tabel KPI-nya untuk proker yang pertama plat BE, parameter KPI-nya ada 2, tersebar info UKT dan beasiswa, dan yang kedua info beasiswa arsip di Google Sheet. Terus bobotnya itu ada 30 untuk satu proker. Dan untuk parameter yang terarsip di Google Sheet itu lebih besar, bobotnya 20. Terus proker yang kedua itu adalah kalender dan awan, tersebarnya kalender akademik dan info pendidikan, bobotnya 10. Terus Totoro, diadakannya tutorial Maviki untuk TPB menjelang ujian, seminimalnya H-1 sebelum ujian itu targetnya, dengan bobot 30. Terus ada proker standing, semua kegiatan standing dihadiri oleh minimal 10 orang UBAL 2016, 10 orang UBAL 2017, dan 20 orang UBAL 2018, 20 orang UBAL 2019, dan 15 orang anggota UBAL 2020. Itu bobotnya 30, yang Totoro juga bobotnya 30, jadi di totalnya bobotnya 100. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Jika ada pertanyaan, saran, dan kritik bisa dicantumkan di Google Form. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.